Sekarang pembahasan masalah sa'i. Sa'i rukun haji yang keempat. Artinya jika dalam pelaksanaan haji tidak melakukan sa'i, maka hajinya tidak sah. Sa'i juga merupakan rukun umroh. Dalam umroh juga ada sa'i. Jika dalam melaksanakan umroh tidak bersa'i, maka umrohnya tidak sah. Sa'i adalah meniti atau berjalan antara Bukit Sofa hingga Bukit Marwah. Bukit Sofa, kalau kita keluar dari, kalau ini Ka'bah, kita keluar ke arah Sofa, nanti kanan adalah Sofa, ke kanan Sofa, kirinya Marwah. Jadi kita mulai dari Sofa. Cara tawaf, cara sa'inya dimulai dari Sofa. Nabi yang mengajar ibda' bima bada'allahu bihi, mulailah dari apa yang Allah mulai. Dan kita menemukan dalam Al-Quran, memulainya Allah menyebut inna sofa wal marwata min syairillah. Man hajjal baita aw itamara fala junah alaihi ayatawafa bihima. Jadi mulai dari Sofa. Sofa ke Marwah dihitung satu. Marwah ke Sofa dihitung satu. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dihitung sekali putaran. Dan dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa dihitung sekali. Jadi perjalanan berangkat dihitung sekali putaran dan perjalanan kembali dihitung sekali putaran. Inilah yang disebut sa'i. Perhatikan gambar berikut ini. Yang punya buku bisa lihat. Ada gambarnya sudah. Ya gambarnya itu. Cuman menggambarkan tentang tempat haji dan umroh itu ya halal, khayal jauh. Sampai di sana tetap bingung. Enggak bisa nyari di mana sih tempat sa'i. Enggak bisa. Yang berkali-kali pun kadang-kadang masih salah putar kemana ya. Ya paling enak nanti setelah ikut pembimbing. Bolehlah kita tahu lihat peta-peta itu. Sa'i disebut dalam Al-Quran sebagai syiar. Sesuatu yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan, diperhatikan. Syiar artinya amalan ibadah yang dalam pelaksananya terlihat sebagai tanda penghambaan dan kepatuhan seorang hamba. Jadi yang namanya syiar itu satu ibadah yang ditampakkan menunjukkan kalau seorang hamba itu patuh kepada Allah. Sebab haji itu ibadahnya ditampakkan semuanya di padang bahsa, di padang Arafah kelihatan, melempar jumrah kelihatan, tawaf kelihatan. Bahkan dianjurkan seperti itu. Bahkan tidak diperkenankan kalau Ka'bah itu tidak ada yang tawaf. Dalam setahun tidak ada yang menghaji misalnya. Termasuk dan dikatakan menjadi fardu kifayah itu untuk menghidupkan Ka'bah dengan orang-orang haji. Selain itu menjadi fardu ain bagi orang yang sudah mampu. Baik. Kalau kita perhatikan sa'i terlihat seperti lari-lari kecil biasa. Akan tapi mempunyai nilai amalan ibadah karena telah menjadi kegiatan dalam rangka patuhan kepada Allah. Patuh. Kalau dipikir-pikir apa sih jalan-jalan gitu kok ibadah? Muter sana, muter sini, muter sana, muter sini. Ya sudah, namanya ibadah itu ta'abbud. Ta'abbudi itu ya patuh sudah. Namanya ibadah patuh kepada Allah. Sa'i. Agar ibadah sa'i sah maka harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Pertama, hitungannya dimulai dari Bukit Sofa kemudian menuju Bukit Marwah. Jika seseorang memulai sa'i dari tengah kemudian menuju Bukit Marwah, lalu dari Bukit Marwah menuju Bukit Sofa, maka perjalanan tersebut tidak dianggap dalam hitungan sa'i. Anda masuk tengah-tengah, ke bawah arus, mestinya ini Sofa. Ini Sofa, ini Marwah. Harusnya mulainya ke Sofa dulu. Mulai start dari Sofa berjalan. Contohnya Pak, kita dari masjid sana, di tengah. Otomatis kita ke bawah arus, ikut langsung ke Marwah. Setengah ini enggak dihitung. Dari Marwah berjalan ke sini juga belum dihitung. Karena mulainya harus dari Sofa. Inna Sofa wal Marwata min syairillah. Baru nanti setelah dari Bukit Sofa dihitung bilangan sa'i. Bilangan sa'i dimulai. Hitungan bilangan sa'i dimulai. Kemudian
B ada 7 putaran. Sekali berangkat dianggap 1 putaran, artinya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dianggap 1 putaran, dan dari Bukit Marwah kembali ke Bukit Sofa dianggap 1 putaran. Adapun sa'i dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri dari Bukit Marwah. Terakhir Bukit Marwah, di sana nanti di pojok-pojoknya banyak orang tahallul potong rambut, dan nanti hati-hati bab tahallul jangan sampai kita membuka auratnya. Ibu-ibu polos mau dipotong sama suaminya dibuka kerudungnya. Yang salah pembimbingnya. Yang salah suaminya juga. Enggak ada bimbingan barangkali. Sa'i. 3, sa'i harus berada di tempat sa'i. Ada tempat sa'i. Biarpun nanti setelah itu ada tausik, ada pelebaran mas'ah tempat sa'i, maka itu sesuai dengan petunjuk ulama, maka dianggap sah. Bahkan ada tingkat 1, tingkat 2. Nanti ada tingkat 2 kalau salah, atau tingkat berapa itu, yang pakai kursi roda atau pakai motor. Bagi yang uzur, tidak boleh melakukan sa'i selain di tempat sa'i. Misalnya seorang keluar ke batas masjid atau keluar dari batas sa'i, enggak boleh. Sa'i di luar itu enggak sah. Tempat sa'i yang selama ini kita saksikan bukanlah bagian dari masjid, sehingga wanita haid pun boleh mondar-mandir untuk melakukan sa'i. Dan sa'i tidak harus suci. Orang batal wudu boleh sa'i. Tawaf yang wajib suci. Sa'i boleh dalam keadaan haid. Misalnya ada seorang perempuan habis tawaf selesai langsung keluar darah, keluar ke tempat sa'i. Baik. Kemudian perhatikan gambar sa'i. Gambarnya tempat sa'i itu. Biasanya kita masuk dari dalam Ka'bah itu enggak tahu dari mana arahnya. Pokoknya ngikut dari mas'ah, arah sa'i itu sa'i, tempat menuju sa'i. Jalan aja. Ya nanti nyampe. Sa'i dilaksanakan setelah tawaf. Sa'i adalah salah satu rukun dalam haji yang dilaksanakan setelah tawaf, baik tawaf qudum atau tawaf ifadah. Yang tawaf qudum kemudian sa'i, maka tidak perlu mengulang sa'inya lagi. Seperti sudah disebutkan pada penjelasan dengan tawaf. Atau saat ini penjelasan sa'i baru sekarang. Catatan. Sa'i bisa dilaksanakan setelah tawaf qudum bagi orang yang belum wukuf di Arafah. Jadi sebelum wukuf di Arafah mungkin sudah datang dulu ke Mekah, sudah dengan niat. Maka boleh dari tawaf, dari kedatangan dia qudum, maka langsung sa'i. Maka nanti kalau setelah wukuf di Arafah dia tawaf, enggak perlu sa'i lagi. Bagi yang sudah wukuf di Arafah, maka sa'i dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Ya jelas, enggak ada tuh. Kalau sudah ke wukuf Arafah ya langsung urutannya habis tawaf wukuf di Arafah ya langsung tawaf, tawafnya tawaf ifadah, tawaf rukun tadi. Bagi yang tawaf qudum sebelum wukuf di Arafah, sa'i bisa diakhirkan setelah tawaf ifadah, sama juga. Mungkin ada orang datang ke Makkah ingin haji. Maka kemudian dia tawaf qudum, maka dia boleh tidak melakukan sa'i, dia akan melakukan sa'i nanti setelah dia tawaf rukun, setelah dia wukuf di Arafah. Setelah wukuf dia pergi ke tempat sa'i, tempat tawaf, habis tawaf dia langsung sa'i. Akan tapi sa'i lebih baik dilaksanakan setelah tawaf qudum. Itu. Sampai di sini dulu karena panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan. Oh, tinggal satu ya. Tinggal satu lagi sekali. Sa'i yang dilakukan hendaknya harus dengan tujuan untuk sa'i. Enggak boleh ngejar dompet yang bawa orang. Ada ngejar. Ngejar, nyari air minum. Oh, di sana enggak. Niatnya enggak boleh, niatnya ngejar air minum. Jika ada orang ke Bukit Sofa dan Marwah misalnya hanya untuk lomba lari atau mengejar pencuri, maka tidak dianggap sah. Oleh karena itu niatnya harus untuk sa'i. Biarpun sambil sa'i, rupanya tasnya dibawa orang, ya sudah. Sa'i ke arah ngambil tas. Ke arah sambil mohon maaf gini maksudnya. Airnya di bawah temannya di depan, haus dia atau bagaimana. Sambil sa'i dia mempercepat untuk ngambil air minum. Tapi niatnya untuk sa'i, ngambil air minum adalah sambilan. Jika ada orang yang berniat untuk sa'i tetapi ternyata saat melaksanakannya sambil kejar-kejaran, maka tetap sah. Tapi aneh, memang ada kejar-kejaran. Anak kecil barangkali, tapi umurnya 60-40 tahun. Nah ini ada. Anak kecil berumur. Maka tetap sah asalkan niatnya untuk sa'i. Hanya saja hukumnya makruh dan bukan sesuatu yang baik. Kejar-kejaran. Catatan, saat melakukan sa'i seorang tidak disyaratkan bersuci. Atau tidak harus punya wudu, bahkan dalam keadaan haid pun diperkenankan. Catatan kedua, dalam mazhab Syafi'i sa'i diperkenankan menggunakan kendaraan biarpun dalam keadaan sehat, tetapi lebih baik dengan berjalan kaki. Mungkin seorang suami menemani istrinya yang nggak mampu berjalan, hamil, dia pakai motor, boleh. Atau seorang anak menemani ibunya yang sepuh, boleh.
Bahkan dari awal pun pakai kendaraan boleh, tapi bukan jatuh. Anda sehat pakai kendaraan tetap sah, tapi bukan sebuah keutamaan. Pemalas namanya. Adapun dalam mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sa'i dengan kendaraan tanpa udzur dianggap sah, tapi harus menyembelih satu ekor domba. Tambah mahal nanti. Dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad, sa'i dengan mengendarai kendaraan tanpa udzur adalah tidak sah. Maka lebih baik jika Anda tidak punya udzur, ini sengaja kasih wawasan, dalam menurut Imam Hambali, riwayat Imam Ahmad, riwayat artinya Imam Ahmad ada beberapa pendapat. Riwayat dari Imam Ahmad, kalau orang nggak ada udzur kok pakai kendaraan tidak sah. Mentang-mentang banyak duitnya, tidak sah menurut mazhab Hambali. Kayaknya orang kaya harus dikasih mazhab Hambali, biar nggak enak-enakan. Biar nggak muter-muter nanti mau dikit nyewa. Nah, kayaknya begitu. Nanti pakai mazhab Syafi'i sah nanti, sehingga ada orang kaya nggak pernah ngerasain jalan di tempat sa'i, pemalas. Niat sa'i dapat olahraga nanti. Ini saja insya Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.